Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banyak. Hari ini tema pembacaan kita simple dan to the point saja, ya. Hari ini tema pembacaannya adalah janji takdir kamu dan dia. Janji takdir kamu dan dia, oke? Jadi ada orang ini yang punya janji takdir antara kamu sama dia. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Nanti tolong disesuaikan ya. Bisa mungkin kamu belum ketemu, akan ketemu, atau udah lagi jalan sama kamu sekarang ya. Janji takdir kamu dan dia. Janji takdir kamu sama dia. Janji takdir ini memang melibatkan perjalanan spiritual di antara kalian berdua. Ya, jadi kamu yang bertemu dengan orang yang berjanji takdir ini akan melewati banyak sekali pembelajaran secara spiritual dulu baru bisa ketemu sama orang ini. Begitu juga dengan dia. Dia banyak melewati pembelajaran secara spiritual sehingga akan ada proses pengembangan diri secara spiritual yang ready untuk bisa saling bertemu. Nah, ini juga menandakan bahwa kamu bertemu dengan orang ini akan banyak pembelajaran secara spiritual. Nah, bisa saja hubungan yang nanti kalian akan bangun adalah hubungan yang membangkitkan spiritual di dalam diri kamu dan di dalam diri dia, ya. Spiritual itu bukan cuma aspeknya agama, ada aspek yang lebih dalam lagi daripada sekedar agama, ya, secara personal, perkembangan diri dan sebagainya, ya. Jadi di sini ada proses pembelajaran secara spiritual. Jadi memang hubungannya ini ada dari kalian yang mungkin belum berproses secara spiritual. Mungkin akan bisa Sora encourage untuk menjalani proses spiritual untuk bisa segera bertemu dengan orang ini, oke? Nah, janji takdir kamu bertemu dengan orang ini. Kalian atau kamu mungkin saja banyak mengalami banyak penolakan di dalam hidup ini atau di dalam relationship sebelumnya, ya. Kenapa kok relationship yang sebelumnya mungkin patah arang, sudah banyak berharap dan sebagainya, ya. Memang actually ini ada tulisannya, this rejection is actually divine protections. Salah satu bentuk kegagalan hubungan kamu mungkin yang sebelumnya dengan orang yang sebelumnya sudah kamu harapkan atau kamu rencanakan dan sebagainya, itu memang bentuk dari bagaimana semesta ini dan divine itu memproteksi kamu. Karena memang mungkin bukan dengan orang itu kamu bertakdir, ya. Entah menjaga hati kamu, entah menjaga perasaan kamu, entah menjaga jiwa kamu. Jadi kadang-kadang kita melihat segala sesuatu tuh pahit, ya. Oke, adanya penolakan, adanya kegagalan, tapi itu justru untuk melindungi kamu di kemudian hari. Mungkin melindungi kamu dari kegagalan hubungan yang lebih dalam, untuk melindungi kamu dari sakit hati yang lebih jauh, gitu loh, ya. Dan di sini adalah ada energi memaafkan, ya. Jadi dari proses pembelajaran spiritual yang harus kamu jalankan, harus ada proses memaafkan. Ya, maafkan diri kamu karena di sini banyak dari kalian yang mungkin banyak kecewa sama diri kalian sendiri. Ya, banyak yang menyalahkan apakah aku nggak cukup baik dalam relationship, apakah aku nggak cukup berkorban untuk dia, gitu ya. Jadi di sini ada yang marah dan kecewa mungkin sama dirinya sendiri, ya, atau bahkan ada yang mungkin marah dan kecewa sama orang lain. Ya, jadi kamu di sini ada kekecewaan dan kemarahan sama diri sendiri atau sama orang lain. Nah, di sini ada energi memaafkan dan keikhlasan yang harus jalan dulu baru bisa kamu bertemu dengan janji takdir dengan orang ini. Karena itu sebenarnya salah satu spiritual lesson-nya, pembelajaran spiritualnya. Actually ada pembelajaran bagaimana menerima penolakan dan bagaimana bisa memaafkan dari rasa sakit dan kecewa yang mungkin diberikan oleh orang sebelumnya. Dan di sini ada spiritual lesson tentang kesabaran. Ya, jadi kamu bisa berjanji takdir sama orang ini setelah sudah banyak teruji, begitu banyak proses dan begitu banyak kesabaran yang harus kamu lewati dan kamu jalani. Ya, di sini ada kesabaran yang harus dilewati dulu. Mungkin untuk kamu di sini yang sudah banyak sekali mengalami kekecewaan, mengalami harus banyak bersabar, urut dada, sakit banget. Ini adalah spiritual lesson-nya, ya. Oke, dan mungkin kamu pernah mencintai, harus mengikhlaskan untuk orang yang secara perasaan tidak bisa memberikan sama kamu. Ya, artinya mungkin kamu sebelumnya mencintai orang yang tidak mencintai yang sama dengan kamu. Apakah bisa ikhlas? Apakah bisa menerima? Apakah bisa bersabar? Ya. Dan
Janji takdir ini akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang bisa saja dia lebih kecil daripada kamu atau lebih muda dari kamu secara umur. Tapi ini juga bisa menandakan orang ini berjiwa seperti anak-anak, ada jiwa polos, ada jiwa yang dia juga mau tahu seperti seorang anak-anak, itu juga bisa. Ya, tapi janji takdir ini akan jelas membuat kamu tahu bahwa kamu punya chemistry yang kuat sama orang ini. Ada atraksi secara chemistry yang kuat, ya. Ada perasaan terdalam yang bisa tertarik di dalam hubungan ini. Artinya, kamu akan bertemu dengan orang yang secara instan dia punya chemistry yang kuat sama kamu, ya. Atau kamu bisa merasakan chemistry yang sebelumnya tidak bisa ditemukan, ya. Dan bahkan ada beberapa dari kalian yang nanti justru seperti adanya adiksi. Jadi harus tetap hati-hati ya teman-teman, ya. Walaupun kalian mungkin akan bertakdir bersama-sama, tetap jangan sampai jadi ketergantungan yang berlebihan. Yang mana kalau nanti ketergantungan berlebihan hanya akan membuat relationship ini jadi memberikan ketidaknyamanan. Tapi di sisi positifnya, ketergantungan ini adalah jadi energi keterikatan, ya. Dan di sini akan dimulai dari energi sebuah persahabatan. Ya, jadi janji takdir ini adalah dimulai dari sebuah persahabatan. Jadi kamu yang mungkin selama ini belum berteman atau belum cukup sabar untuk membangun persahabatan, silakan bangunlah sebuah persahabatan. Karena apa yang akan kalian jalankan dan apa yang akan kalian terima itu akan ada energi yang namanya persahabatan dulu, berjalan dari energi sebuah pertemanan. Jadi kamu akan masuk dengan janji takdir sama orang ini dari seseorang yang berawal dari teman kamu dulu, atau dia teman-teman kamu juga, dalam circle kamu juga, dikenalkan juga sama kamu. Oke? Jadi ini adalah kamu akan bertemu dengan seseorang yang kalian akan lebih banyak tertawa dulu, lebih banyak enjoy each other dulu. Jadi nggak langsung yang serius. Walaupun memang ada janji takdir yang mengikat kalian, di sini ada periode di mana banyak kebahagiaan yang harus datang. Ya, saatnya untuk kalian yang mungkin belum memberikan porsi karena terlalu fokus sama kerjaan. Ini adalah orang kamu dan dia akan diarahkan sama semesta ini untuk kayak, yuk kasih jeda dari kerjaan kamu. Jadi buat kalian yang masih fokus banget sama kerjaan, kalian juga tidak akan bisa menemukan orang ini gitu loh. Kenapa? Karena fokus sama kerjaan doang, harus ada waktu, harus ada ruang untuk membangun relationship, ya. Dan di sini ada koneksi yang juga finansial yang memang nanti juga sudah stabil terlebih dahulu. Jadi untuk kalian yang memang masih struggling soal finansial, kamu belum bertemu dengan orang ini. Karena apa? Karena kamu memang difokuskan untuk bisa membangun finansial dulu sampai stabil gitu loh. Kenapa? Karena nanti kalau finansial kamu nggak stabil, hubungan ini akan terefek ke sana, ya. Nanti kamu akan bisa merasakan adanya energi keterbukaan yang kuat antara kamu dengan orang ini, ya. Jadi energi sebagai seorang sahabat tapi juga bisa saling terbuka, oke? Dan di sini ada energi yang berisi tentang ketegasan, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk kalian ya yang tidak punya keputusan jelas sebelumnya dalam relationship sebelumnya, ini akan jelas terlihat bahwa hubungan ini akan hubungan yang penuh dengan hubungan yang tegas. Hubungan yang tegas dan hubungan yang jelas. Oke? Hubungan yang tegas dan jelas. Oke? Dan di sini ada hubungan yang saling merasa aman. Kamu merasa aman sama dia, dia merasa aman sama kamu. Ya, saling terkoneksi, saling terjaga, saling terarahkan. Ya, kalau yang Sora lihat di sini ada energi dari terkoneksi, terjaga dan sama-sama terlindungi. Oke, akan merasa aman. Ya, jadi sebenarnya kamu nggak usah banyak khawatir menjalankan hubungan sama orang ini, karena jelas kok kamu akan diarahkan, kamu akan jelas merasa kamu tahu, intuisi kamu tahu bahwa orang ini tuh dihubungkan sama kamu, terkoneksi dengan jelas. Oke, sekarang kita mau lihat dulu ya ciri-cirinya dia. Siapa sih orang ini? Ciri-cirinya orang ini, siapakah dia? Oke.
yang bertakdir sama kamu. Orang ini tuh orang yang sangat rajin banget kerja, fokus banget sama kerja. Makanya kan Sora udah bilang, mereka tuh banyak yang harus dalam posisi diingatkan sama semesta ini, yuk jangan terlalu fokus kerja. Kalau fokus kerja mulu bukan nggak bagus, tapi gimana mau punya porsi untuk yang ngomongin namanya finansial, untuk ngomongin yang namanya punya relationship gitu. Finansial bagus tapi relationship kan jadinya nggak stabil. Oke, terus habis itu di sini ada situasi di mana orangnya sangat kompetitif. Orangnya kalau dia udah suka sama sesuatu, dia udah sayang sama sesuatu, dia akan bener-bener fighting untuk itu semua. Ya, standing on your ground. Dia akan bener-bener berfokus sama apa yang harus dijalankan. Ya, dan di sini juga ngomongin soal situasi di mana dia itu standing on the ground. Artinya dia akan berusaha mempertahankan apapun yang harus dia pertahankan. Orangnya juga sangat kompetitif. Orangnya sangat positif banget. Orangnya moodnya kebanyakan selalu happy. Orangnya pingin selalu ceria. Orangnya pingin selalu sukses. Orangnya hangat. Ya, dia sangat suka yang namanya sinar matahari pagi. Suka sama segala sesuatu yang di musim panas itu juga bisa. Orang ini sangat suka yang namanya seni. Orang ini sangat suka yang namanya yang indah-indah, yang bagus-bagus. Secara tampilan juga memang dia charming, kreatif juga orangnya. Ya, di sini juga dia dekat sekali dengan sosok ibunya atau menjadi sosok yang sangat keibuan. Ya. Dan di sini juga orang ini punya intuisi yang sangat bagus sehingga terkoneksi jelas sama kamu secara intuisi. Oke? Mari kita akan lihat lagi lebih lanjut, mungkin ciri-ciri juga fisiknya dia ya, pastinya nanti. Tapi kita akan lihat lebih jauh lagi sebelum fisiknya, ada energi takdir apa yang membuat kalian sama-sama. Di sini ada energi kesuksesan. Jadi artinya apa? Memang kalian berdua itu diarahkan untuk bisa sukses dulu, baik secara personal, baru bisa ada kesuksesan untuk bisa bergabung bersama-sama. Dan di sini ada energi kebahagiaan. Ya, jadi pertemuan ini nanti akan membawa kebahagiaan. Memang melalui proses yang sangat perih, proses yang sangat tajam, namun kebahagiaan itu akan bisa didapatkan ya nantinya. Oke. Dan di sini ada energi dari kejujuran dan keteguhan. Jadi untuk kalian yang selama ini sudah setia, sudah jujur, sudah teguh memegang koneksi, apalagi ya selalu terbuka dan jujur dan setia, ini kamu dipertemukan dengan bertakdir sama orang juga yang bisa jujur dan setia. Dan juga relationship ini akan penuh dengan ikatan yang penuh dengan aksi nyata, banyak sekali tindakan, banyak sekali aksi yang harus dijalankan. Ya, di mana? Oke, kalau yang Sora lihat di sini, ada energi aksi yang jelas, ada energi tindakan yang jelas yang ada di sini. Oke, jadi ini ngomongin soal ada aksi nyata, tindakan kalian juga akan sinkron dan sejalan ya. Jadi di sini ada tindakan dan aksi yang terbuka. Jadi hubungan yang jelas-jelas memang akan banyak kebahagiaan, akan banyak membawa ketenangan juga ya. Jadi mungkin kamu yang selama ini punya relationship yang nggak bisa tenang, jadi memang sudah berjanjikan untuk bisa bertakdir untuk bisa sama-sama membawa kepada sebuah ketenangan. Ya, dan hubungan ini akan bisa maju ke jalan yang lebih jauh lagi, ke dalam relationship yang lebih baik. Ada going forward di sini. Ada hubungan yang bisa lebih maju, ya. Dan ada kebahagiaan di sana. Ini hubungannya sangat positif banget, janji takdirnya untuk sama-sama, ya. Jadi, kalau kamu yang belum ketemu, sabar, ada proses di sini, ya. Mungkin spiritual lesson kamu belum selesai. Perjalanan kamu belum selesai. Ya, masih banyak potensi-potensi positif yang akan dijalankan di depan. Bukan berarti akan 100% mulus ya, tapi artinya akan ada jalanan yang positif yang bisa dijalankan ya. Oke. Jangan ada lagi energi penyesalan yang tersisa ya. Jadi maju terus, positif terus, pesannya dari kartu Sora, jangan ada energi penyesalan ya. Kalau kamu sekarang masih ada jarak, belum ketemu dengan orang ini, ataupun sudah ketemu sama orang ini, tapi ada jarak yang mungkin ada satu dan lain hal yang membuat kalian berjarak, sabar
ya. Jarak ini mungkin salah satu proses dari spiritual lessons sampai kalian itu bisa lebih clear dan bisa belajar tentang poin-poin bagaimana pelajaran spiritual banyak memperkuat diri kalian, memperkuat koneksi di antara kalian. Ya, itu kalau yang Sora lihat. Dan di sini ada beberapa yang mungkin butuh second chance. Jadi kalau kamu yang mungkin sudah ketemu dan sekarang dalam situasi harus berjauhan, akan ada kesempatan kedua untuk bisa memperbaiki. Jadi tidak usah disesali. Memang proses yang harus dijalani seperti itu. Ada energi twin flame yang kuat. Oke, energi twin flame dan keterikatan yang kuat. Sekarang kita akan coba ke energi ciri-cirinya dia ya. Di sini ada stick ciri-ciri secara fisik ya. Oke. Nah, teman-teman, ciri-cirinya ini bisa dapat satu, bisa dapat semua ya. Tolong disesuaikan. Ada straight hair, ada yang rambutnya lurus. Oke. Ada yang rambutnya ada yang mulai beruban atau memang dasar rambutnya warnanya putih atau diwarnai rambutnya warnanya mungkin lebih putih ya. Mukanya agak sedikit kotak ya, bentuk mukanya square face ya. Ada juga yang badannya sedang-sedang saja, average body ya. Lalu di sini ada yang memakai kacamata, glasses. Oke, pakai kacamata atau soft lens ya di sini. Oke, ada yang punya poni rambutnya. Ya, berponi ya, atau ketemu dia kamu awalnya berponi juga bisa. Oke. Dan ada beberapa yang kurus ya. Ada yang mungkin awalnya sedang-sedang lalu kurusan, atau ada yang dari kurusan jadi lebih sedang-sedang. Itu kira-kira ciri-cirinya. Bisa saja dapat satu, bisa dapat semua. Tergantung dan jangan dipaksakan. Kita akan coba lihat untuk energi dari astrologinya dan kapan mungkin ada pertemuan antara kamu sama orang ini. Oke. Yang pertama ada energi dari Scorpio, 8 minggu atau 8 bulan lagi atau tanggal 8 ya. Jadi ini kurang lebih aja waktunya ya. Beberapa dari kalian mungkin perlu waktu lebih lama daripada waktu yang Sora sebutkan. Aquarius 11 minggu atau 11 bulan lagi atau tanggal 11. Taurus 2 minggu atau 2 bulan lagi atau tanggal 2. Taurus tidak selalu berarti 2 bulan lagi ya. Bisa saja Taurus tapi 8 bulan lagi. Oke. Gemini 3 minggu atau 3 bulan lagi. Leo 5 minggu atau 5 bulan lagi. Oke. Pisces 12 minggu atau 12 bulan lagi. Dan ada energi dari Cancer 4 minggu atau 4 bulan lagi. Itu untuk zodiaknya. Oke, untuk teman-teman, jangan lupa untuk yang kepingin beli kalung bunga, pingin beli gelang kupu-kupu, teman-teman bisa semua di Instagram @sora_tarot. Atau teman-teman yang juga mungkin kepengen banget, bisa beli kartu, belajar baca kartu juga semuanya bisa di Sora. Ya, teman-teman, dengan harapan apa yang Sora bagikan bisa ngebantu kamu. Oke, itu untuk zodiaknya. Sekarang kita akan ke alfabet, ya. Z, B, M, N, G, V, J, B masih menjadi rahasia, M, oke, T, I, A, S, B, dan juga ada E. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini ataupun apapun itu. Oke? Semoga ini bisa resonat untuk kamu. Sora akan angkat untuk kamu pause 1, 2, 3 pause. Jangan pergi dulu karena Sora akan membacakan satu pesan dari buku yang bijaksana untuk kita semua. Pesannya adalah satu kata itu cukup, sementara 1000 kata bisa tidak berarti. Satu kata yang bermakna menciptakan kepercayaan yang kuat, dan kepercayaan yang kuat sangatlah bermakna. Jadi kita diingetin hari ini untuk bisa percaya, teman-teman ya. Jadi nggak usah banyak bicara, kata-kata yang banyak mungkin juga bisa saja tanpa ada arti. Nah, bisa saja orang ini pun akan nggak banyak ngomong ya, tapi dari kata-kata yang cuma terbatas itu bisa punya banyak makna. Dan di sini diingatkan untuk kita punya yang namanya kepercayaan. Oke? Keindahan sifat manusia terletak pada ketulusan. Ketulusan adalah asal dari segala kebajikan. Nilai sifat manusia terletak pada kepercayaan. Kepercayaan adalah dasar dari kehidupan seutuhnya. Nah, diingetin juga untuk tulus. Ya, maka ketika kita tulus akan ada banyak kebajikan, dan kebajikan akan membawa segala kebaikan.
Dan manusia pada dasarnya harus punya namanya kepercayaan, ya, keyakinan, iman dan faith. Jadi kalau memang hari ini kamu belajar untuk positif, kamu akan bisa punya pikiran dan kepercayaan yang positif, yang itu akan juga terafirmasi ke dalam hidup kamu, yang akan jadi fondasi kuat sama hidup kamu. Semoga yang Sora sharingkan hari ini bisa membawa kebahagiaan tersendiri untuk kamu dan bisa menjadi suatu makna. Sora doakan segera bertemu dengan orang yang berjanji takdir dengan kamu untuk bersama. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa main juga ke Sora and Tarot di channel yang pertama. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.